Haleluya, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, kita mendapat kekuatan baru hari ini. Terima kasih kepada Tuhan untuk semangat yang baru, untuk hari yang baru, untuk kemampuan-kemampuan yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita percaya hari ini kita diberkati, hari ini kita ditopang, hari ini diberi kekuatan baru. Hari ini kita menerima kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Puji Tuhan. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita sedang baik-baik saja? Ataukah kita sedang dalam pergumulan hidup, kita sedang takut, kita sedang cemas, kita sedang khawatir? Tuhan datang berbicara kepada kita secara pribadi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Menyerahkan kekhawatiran adalah sebuah tindakan aktif, mengakui di hadapan Tuhan keadaan kita yang sebenarnya. Ketika kita khawatir hari ini, ketika kita cemas hari ini, jangan kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Kita datang dengan keterbukaan bahwa Tuhan, saya sedang khawatir, saya sedang cemas, saya sedang takut. Dan Tuhan ingin kita serahkan semua itu di dalam doa dan iman kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena kekhawatiran itu menekan. Di dalam Amsal 12 ayat 25 berkata, "Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau secara fisik kita bungkuk, itu sangat sulit untuk kita memandang ke atas. Dan firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu membungkukkan orang, membuat kita sulit untuk memandang ke atas, memandang kepada kebesaran kuasa Allah. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kekhawatiran itu dapat mematahkan semangat. Hari ini, mari ketika semangat kita sedang patah, kita datang menyerahkan semua kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kebesaran kuasa Allah. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita tenang. Dan kita dapat meyakini bahwa Allah sedang bekerja di dalam setiap apapun yang kita hadapi untuk mendatangkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Dan saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, Allah berjanji, maka Ia akan memelihara kamu. Jadi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, yang pertama, Dia berjanji akan memelihara. Dia berjanji akan menopang. Bukankah kita sebagai anak-anaknya, kita berharga, kita dikasihi, kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Dengan kata lain, orang benar itu akan dipelihara oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dikatakan Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Sekalipun kita sedang diguncang oleh badai kehidupan. Mungkin hari-hari ini kita sedang diguncang oleh badai yang hebat. Tapi Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. Tapi Dia akan mengangkat hidup kita dan Dia akan membuat kita tetap tegak di dalam Tuhan.
Puji Tuhan, ketika sebuah keluarga menghadapi sebuah persoalan yang besar di dalam Alkitab, saat itu mereka sedang menikahkan anak mereka, sebuah pesta perkawinan di Kana. Mereka sedang mengalami masalah yang besar, badai goncangan persoalan yang besar. Tetapi saat itu dikatakan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita? Saat goncangan itu datang, apakah Yesus tetap masih ada bersama-sama dengan kita? Dan ketika Yesus hadir di pernikahan di Kana, dikatakan mujizat Tuhan terjadi. Air biasa berubah menjadi air anggur yang manis. Lihat, ketika kita dalam goncangan hidup yang besar dan Yesus hadir dalam kehidupan kita, sesuatu yang biasa-biasa, kehidupan yang biasa-biasa, Tuhan sanggup ubah menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi kehidupan yang manis di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang berserah setiap saat. Kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Jangan sampai kita berpisah dengan Tuhan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, ayat yang sama dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah yang empunya kuasa atas badai hidup kita, atas segala kekhawatiran kita, atas segala sakit penyakit kita, atas segala apapun yang kita hadapi hari ini. Kita percaya Ia yang empunya kuasa akan tetap mengokohkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Walaupun sebentar, seketika, ada batas tertentu, ada ujian, ada tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan berjanji Dia tetap akan mengokohkan, meneguhkan dan menguatkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap mengingatkan kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, bagaimanapun keadaan kami mau datang berseru kepada Tuhan. Kami mau datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang empunya kuasa yang akan menguatkan dan mengokohkan kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu hari ini. Mereka yang sedang dalam pergumulan hidup masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menjadi penolong, memberi jalan keluar. Kami percaya ketika Yesus hadir dalam hidup kami, mujizat Tuhan sanggup kerjakan bagi kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak sanggup kami kerjakan, Tuhan sanggup kerjakan bagi kami. Kami mau percaya bahwa Engkau tetap Allah yang besar dan maha kuasa. Berkati umat-umat-Mu apapun yang mereka kerjakan, usahakan hari ini. Tuhan memberkati. Setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan memberkati. Setiap Tuhan apapun yang kami lakukan di hari ini, rencana-rencana kami, Tuhan yang memberkati dan membuka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.